Soal selanjutnya ialah soal nomor 16. Nah, di sini soalnya ialah dalam sebuah fishbowl terdapat 4 bola merah, 4 bola biru, dan 2 bola putih. Jika akan diambil 3 bola secara acak, peluang terambilnya 2 bola merah dan 1 bola putih adalah. Oke, berarti di sini kita disuruh untuk mencari peluang terambilnya 2 bola merah dan 1 bola putih gitu ya. Nah, di sini karena peluang gitu ya yang ditanyakan, berarti terambilnya 2 bola merah dan 1 bola putih, ini tuh bisa disebut dengan kejadian A. Gitu ya. Nah, karena yang ditanyakan adalah peluangnya, berarti yang ditanyakan ialah PA-nya. Di mana PA itu sama dengan NA dibagi NS. Gitu ya. Di mana di sini NA-nya ialah kemungkinan kejadian A, terus yang ini kemungkinan kejadian dari keseluruhannya. Gitu ya. Nah, karena di sini kita udah tahu nih apa yang ditanyakan di soal, sekarang kita coba perhatikan petunjuknya, bahwasanya dalam sebuah fishbowl terdapat 4 bola merah, 4 bola biru, dan 2 bola putih. Nah, berarti kalau kita ilustrasikan gambarnya, berarti kira-kira seperti ini. Misalkan ini adalah fishbowl. Terus di sini kita masukin 4 merah. Berarti kita ambil inisialnya aja gitu ya, yaitu 4M. Terus 4 bola biru, berarti 4B. Terus untuk yang putih berarti 2P. Nah, karena warna putihnya nanti gak jelas gitu ya. Kalau kita tulis di sini, nanti karena gak jelas berarti kita ganti dengan warna hijau aja gitu ya. Jadinya kita tulis saja 2P. Nah, dimana kalau kita totalkan bola yang ada di dalam fishbowl ini, berarti kita tinggal totalkan aja. 4 merah tambah 2 putih tambah 4 biru. Nah, jadi totalnya itu ada sebanyak 10 bola. Nah, terus jika akan diambil 3 bola secara acak. Nah, berarti di sini akan diambil 3 bola. Nah, terus yang ditanyakan adalah peluang terambilnya 2 bola merah dan 1 bola putih. Nah, berarti kita bisa tulis. Yang dibutuhkan itu adalah 2 merah dan 1 putih. Ini 1 putih. Nah, karena di sini yang dibutuhkan tadi 3 bola, nah berarti untuk bola biru nanti bakal jadi 0. Gitu ya. Karena ini tuh udah 3 bola. Terus untuk yang biru berarti udah gak ada sisanya lagi. Jadi hanya dibutuhkan itu merah dan putihnya aja gitu. Oke, karena tadi ini itu adalah kejadian A, berarti yang ini itu berarti kejadian A juga gitu ya. Dimana untuk mencari NA-nya ini berarti diambil dari kejadian A-nya ini. Nah, ini nanti untuk mencari NA-nya. Nah, sedangkan untuk yang NS diambil dari yang ini. Nah, kenapa? Karena di sini mau diambil 3 bola. Nah, kalau diambil 3 bola, ini itu bebas gitu. Jadi kalau misalkan bebas, berarti bisa jadi nggak 2 merah atau 1 putih. Gitu. Jadi di sini mau dicari kemungkinan yang terjadi kalau misalkan diambil 3 bola. Dimana kalau misalkan diambil 3 bola dari NS itu, ada NA-nya. Yaitu 2 merah dan 1 putih. Gitu ya. Oke, dimana di sini karena di sini mau diambil 3 bola, berarti kita coba buat kemungkinan seperti ini gitu, supaya kita bisa membandingkan ini tuh kita bakal gunakan permutasi atau kombinasi gitu ya. Nah, misalkan di kejadian yang pertama, misalkan yang didapat itu yang pertama merah, berarti 1 merah gitu ya.
Terus di kejadian kedua, misalkan putih, berarti 1 putih. Berarti udah ada 2 bola gitu ya. Terus pengambilan yang ketiga, gitu ya. Jadi tadi bukan kejadian gitu ya, untuk yang ini bukan kejadian kedua maksudnya, tapi pengambilan gitu ya. Ini berarti pengambilan yang pertama, ini pengambilan kedua, berarti pengambilan ketiga. Karena mau diambil 3 bola, berarti pengambilan ketiga ini udah terakhir. Nah, misalkan didapat itu warna merah, berarti 1 merah. Nah, ini adalah kejadian yang pertama. Nah, gimana kalau untuk kejadian kedua? Misalkan di kejadian kedua dapat nih warna putih nih pertama, berarti 1 putih. Terus untuk yang selanjutnya, kemungkinan yang terambil misalkan 1 merah. Nah, terus selanjutnya, nih dapat 1 merah lagi. Nah, berarti ini 1 putih, 1 merah, 1 merah. Nah, kalau kita lihat kejadian ini, kejadian pertama ini menurut kalian sama nggak dengan kejadian kedua? Nah, secara logikanya ini tuh sama gitu ya. Kenapa? Karena di sini tujuannya untuk mengambil 3 bola, gitu ya. Jadi kalau 3 bola yang diambil, misalkan yang dapat ini 1 merah, 1 putih, 1 merah, ini tuh sama aja kalau misalkan kita mau ulang lagi gitu ya, mau ngambilnya. Misalkan kita dapat 1 putih, 1 merah, 1 merah, ini tuh sama aja gitu. Jadi ibaratnya gini, kalau misalkan nih ikut undian gitu ya, terus ada tertulis nih, yang pertama, Anda kurang beruntung. Terus selanjutnya lagi, ikut undian lagi, terus dapat Anda kurang beruntung. Nah, tetap aja gitu kan, tetap aja misalkan kalian itu kurang beruntung misalkan kalau ikut undian tersebut. Nah, gitu. Jadi gitu juga dengan yang ini. Jadi kalau misalkan yang ini 1 merah, 1 putih, 1 merah, sama aja gitu dengan 1 putih, 1 merah, 1 merah. Nah, asalkan di sini syaratnya itu diambil 3 bola. Dan tepat sasaran, yaitu 2 merah, 1 putih, dan 0 biru. Nah, gitu ya. Jadinya kalau kita lihat di sini, ini tuh kan sama. Nah, karena sama berarti ini tuh nggak memperhatikan urutan. Jadi kalau misalkan di sini 1 merah yang dari sini gitu ya. Misalkan di sini 1 merah, terus di sini 1 merah, terus di sini 1 putih. Nah, ini tuh nggak masalah gitu, tetap aja yang dibutuhkan itu adalah 2 merah dan 1 putih. Nah, ini berarti kemungkinannya gitu. Dimana karena ini itu tidak memperhatikan urutan, berarti kita gunakan kombinasi. Nah, dimana kalau kombinasi itu berarti kita gunakan C, R dari N. Dimana R ini adalah yang mau diambil dan N ini adalah banyaknya bukan banyaknya kemungkinan, tapi banyaknya kejadian atau yang ada gitu. Mau diambil gitu dari N ini. Jadi kalau CR dari N, berarti rumusnya itu adalah N faktorial dibagi N kurang R faktorial dikali dengan R faktorial. Nah, gitu ya. Dimana untuk mengerjakan kombinasi, ini tuh bisa juga dengan cara cepat gitu ya. Seperti soal nomor 15 sebelumnya, aku udah jelaskan bahwasanya cara cepatnya itu kalau untuk CR dari N, berarti ini tuh ialah N kali N kurang 1 kali N kurang 2 kali N kurang 3 sampai seterusnya dibagi dengan R kali R kurang 1, atau gini deh, R kali R kurang 1 kali R kurang 2 sampai dikali 1, di mana banyaknya R ini, misalkan A, sama juga dengan banyaknya N ini, yaitu A juga. Nah, jadi N di sini bergantung ke yang ini.
Nah, di mana ini itu adalah R faktorial. Gitu ya. Nah, jadinya ini tuh bergantung ke sini. Jadi misalkan 2 faktorial. Nah, misalkan R-nya 2 faktorial, berarti 2 kali 1. Nah, di sini ada sebanyak sebanyak 2 angka. Nah, berarti A-nya 2. Nah, berarti untuk pembilangnya nanti juga akan ada 2 angka, gitu. Nah, berarti kalau hanya ada 2 angka, berarti N-nya ini hanya dikali sampai N kurang 1 aja. Gitu. Nah, jadinya kalau untuk yang NS, berarti di sini diambil 3 bola, berarti dari totalnya, yaitu 10 bola. Berarti C 310 ini adalah NS-nya. Gitu ya. Karena kan mau diambil 3 bola dari 10 bola. Nah, berarti kita bisa tulis. NS-nya adalah C310. Dimana kalau kita ikuti seperti cara cepat yang ini, berarti kita akan mencari 3 faktorialnya dulu. Nah, 3 faktorial itu berarti 3 kali 2 kali 1. Nah, di sini ada sebanyak 3 angka. Nah, berarti pembilangnya juga hanya sampai 3 angka aja. Nah, berarti kalau pembilangnya itu kan berarti dimulai dari 10 tuh. Nah, berarti 10 kali 9 kali 8, di mana ini ada sebanyak 3 angka, terus dibagi, berarti penyebutnya berarti 3 kali 2 kali 1. Nah, di mana di sini kalau kita bagi, berarti 2 dibagi 2, 1, 8 dibagi 2 itu 4. Nah, terus 3 dibagi 3, 1, 9 dibagi 3 itu 3. Jadinya kalau kita kalikan, 10 kali 3 kali 4 itu 120. Nah, ini adalah NS-nya. Nah, selanjutnya kita akan mencari NA-nya. Dimana kalau kita lihat di sini, kan NA itu bergantung pada pengambilan 2 merah, 1 putih, dan 0 biru gitu ya jadinya. Nah, karena di sini ada kata dan gitu ya. Nah, berarti ini tuh setiap kemungkinan yang terjadi itu harus kita kalikan. Nah, kenapa harus kita kalikan? Karena di sini kita mau ngambil 2 bola merah dan 1 bola putih. Jadi, ketentuannya itu harus ada merah dan putih. Jadi, misalkan walaupun di sini yang terambil 1 merah, terus di sini 1 putih. Nah, itu nggak boleh gitu. Harus 2 bola merah dan 1 bola putih. Atau misalkan yang kalian ambil, misalkan dapat pertama 2 bola merah, tapi untuk yang putih nggak dapat nih. Misalkan dapat kalian yang ketiga itu warna biru. Nah, itu nggak memenuhi gitu ke sini. Gitu. Walaupun ada bola merahnya. Gitu. Nah, jadinya kalau misalkan seperti aku bilang tadi, kalau misalkan nggak ikut bola putihnya, misalkan 2 bola merah, terus 1 putih gitu. 1 biru gitu berarti. Nah, 1 biru berarti itu bisa jadi kita menggunakan kata atau. Nah, gitu ya. Dimana kalau atau berarti dia itu hanya kemungkinan bisa jadi satu pilihan aja yang terambil. Atau bisa juga kedua-duanya. Gitu. Jadi kalau misalkan 2 bola merah atau 1 bola putih. Nah, berarti kemungkinannya itu bakal dijumlah. Dimana bisa jadi hanya hanya bola merah saja yang terambil atau hanya bola putihnya aja terambil. Gitu. Jadi kalau menggunakan atau nanti dijumlah. Terus kalau kata dan nanti ini itu dikali. Gitu. Artinya biar lebih gampang ingatnya, dan ini tuh harus dua-duanya memenuhi. Kalau merah putih berarti harus merah putih yang diambil. Gitu. Nggak boleh salah satunya gitu yang memenuhi. Gitu. Nah, jadinya kalau misalkan salah satu aja yang memenuhi, nanti kita bisa gunakan kata atau tambah gitu ya. Nah, jadinya kalau kita kali berarti
setiap kemungkinan yang terambil misalkan untuk 2 bola merah, bakal kita kalikan dengan setiap kemungkinan untuk yang pengambilan 1 bola putih dan pengambilan 0 bola biru. Gitu. Dimana untuk mencari kemungkinan yang terjadi, misalkan kita mengambil 2 merah dari kotak di sini, berarti kita akan menggunakan kombinasi juga. Dimana N-nya itu nanti bukan 10 lagi, tapi masing-masing warna dari bola itu. Jadi kalau misalkan ini merah, berarti kombinasinya juga dari bola merah. Atau N-nya itu dari bola merah juga. Nggak boleh digabungin gitu. Nah jadinya, karena di sini 2 merah, berarti kombinasinya itu dari 4 merah. Jadinya untuk pengambilan 2 merah ini, kemungkinannya itu adalah C24. Nah, gitu. Terus untuk yang putih, berarti jadinya C12. Nah, ini. Terus untuk yang biru, berarti jadinya C04. Gitu ya. Nah, berarti seperti aku bilang tadi, karena kata dan, berarti kita kalikan. Berarti C24 kali C12 kali C04. Nah, itu adalah NA-nya gitu ya. Nah, di sini kita bisa tulis C24 kali C12 kali C04. Nah, di mana kalau kita lihat di sini, yang bisa kita gunakan cara cepat itu hanya yang ini. Nah, untuk yang ini nggak bisa gitu ya. Karena di sini itu 0. Gitu. Jadi, karena ini tuh 0, R-nya berarti kita gunakan kombinasi yang lama, yaitu yang ini, maksudnya yang ini. Gitu ya. Jadi kalau misalkan di sini C0 dari 4, berarti N-nya 4, berarti 4 faktorial dibagi N kurang R. Berarti 4 kurang 0. Berarti 4 faktorial. Terus dikali R faktorial. R-nya tadi 0. Berarti kali 0 faktorial. Nah, kalau kita bagi ini 4 faktorial kan bisa kita coret nih. Nah, berarti jadinya 1 per 0 faktorial. Nah, seperti yang aku bilang di soal nomor 15, 0 faktorial itu adalah 1. Jadi 1 per 1 itu adalah 1. Nah, berarti untuk yang biru kemungkinannya itu ialah 1. Gitu. Nah, ini 1. Berarti kalau ini kita kalikan dengan 1, berarti jadinya ini gitu ya. C24 kali C12. Dimana kalau kita gunakan cara cepat, untuk yang kombinasi 2 ini, nah berarti kita harus tahu dulu nih, 2 faktorial itu ada berapa angka. Nah, 2 faktorial itu berarti 2 kali 1. Nah, di sini ada 2 angka. Berarti nanti di pembilangnya juga ada 2 angka. Nah, berarti 4 ini akan berhenti ke 3. Berarti 4 kali 3. Dimana ini ada 2 angka. Jadi 4 kali 3 per 2 kali 1. Nah, dikali C12. Berarti 1 faktorial. Nah, 1 faktorial itu 1. Nah, berarti 2 ini hanya berhenti ke 2 aja. Nggak boleh lagi mundur. Karena cuma hanya ada 1 angka. Jadinya dikali 2 per 1. Terus ini tadi 1. Berarti tadi tetap gitu yang ini gitu ya. Jadi langsung aja. Yang ini aja kita tulis. Jadinya yang dari sini 2-nya bisa kita coret gitu ya. Nah, berarti langsung aja kita kalikan 4 kali 3. Yaitu 12. Nah, di sini NA-nya 12. Terus NS-nya di sini adalah 120. Nah, berarti kita dapatkan nih, PA-nya atau peluangnya ialah NA dibagi NS. NA-nya 12, NS-nya 120 gitu ya tadi. Nah, berarti di sini 12-nya bisa kita coret.
Nah, berarti ini jadi 10. Nah, berarti kalau kita ini hitung, berarti jadinya 1/10 gitu ya. 1/10. Nah, inilah peluang terambilnya 2 bola merah dan 1 bola putih, yaitu 1/10 gitu ya. Jadi misalkan kalau yang diambil itu 5 bola gitu ya. Misalkan di sini 2 merah, 1 putih. Nah, berarti sisanya karena 5 bola yang diambil, berarti jadinya 2 biru gitu ya. 2 biru. Nah, berarti NA-nya nanti untuk yang 0 kita ganti jadi 2. Nah, gitu ya misalkan. Nah, terus tadi karena misalkan mau diambil 5 bola misalkan. Nah, berarti untuk NS-nya 3 ini akan berganti jadi 5. Nah, gitu ya. Jadi ada gitu soal misalkan diambil 5 bola. Terus nanti yang dibutuhkan nanti misalkan yang ditanya tuh 2 merah dan 1 putih. Padahal di sini ada 5 bola. Nah, berarti di sini harus kalian perhatikan juga untuk yang biru. Apakah ada sisanya atau tidak? Gitu ya. Nah, dimana kalau misalkan ada sisa berarti kalian harus buat di sini. Misalkan kalau tadi yang dibutuhkan tadi 2 merah, 1 putih dari 5 bola, berarti sisanya tinggal 2 bola untuk yang biru. Gitu. Nah, ini untuk mencari NA-nya. Berarti kalian tinggal kalikan. Nah, terus kalau untuk yang NS-nya tadi karena dibutuhkan misalkan 5 bola, berarti jadinya C5 dari 10 gitu ya. Nah, gitu. Nah, tadi jawabannya ialah opsi D gitu ya, karena peluangnya tadi 1/10. Gitu. Oke, jawabannya opsi D.